Tangkap hidup-hidup. Apa nama pukulan itu, anak muda? Lindu Geni. Apa itu ajaran dari kitab Somala juga? Ya. Wacana Lindu Geni. Berupa wejangan yang sudah aku ajarkan kemarin kepadamu, Lampir. Apakah Andika belum menguasai benar? Sehingga daya pukulnya masih begitu lemah. Siapa yang bilang lemah? Daya pukul Lindu Geni sangat dahsyat. Jika aku pukulkan ke gunung, gunung itu akan longsor. Jika aku hantamkan ke batu, batu itu akan hancur. Tapi batu-batu itu masih utuh. Coba lihat. Hebat. Luar biasa. Aku sudah menguasai dengan sempurna, Lampir. Andika betul-betul satria besar yang tidak ada duanya di kolong langit ini. Masa, Malampir? Bagaimana tidak? Aji Basa Pamungkas diberi gelar para pendekar sebagai satria tanpa pilih tanding. Padahal Andika bisa mengalahkannya. Jadi yang pantas mendapat gelar kehormatan sebagai satria agung yang tidak ada duanya di dunia ini adalah Andika. Malampir, apakah kau sudah melaksanakan tugasmu? Sudah, tapi menurut pandangan hamba, dia itu tidak ada apa-apanya. Mana dia? Ada. Silakan diperiksa. Barangkali Andika sendiri yang bisa menemukan keistimewaan. Orang ini mempunyai tulang yang bagus. Besar dan kuat. Orang lain juga banyak yang mempunyai tulang yang bagus seperti orang ini. Tapi menurut pendapatku, tulangmu lebih bagus daripada dia. Andika belum menjelaskan dasar ajaran Guru Somala dalam patut wejangannya. Hanaka Wekas. Maksudnya? Ada asal muasal, ada sumber. Alam semesta ini ada.
karena ada Sang Mahasumber. Pada manusia, Sang Mahasumber itu bersemayam dalam hati. Itulah Patet. Dengan apa kita mengeluarkan daya Patet? Nafas dan pikiran. Keduanya harus menyatu. Sebab Patet satu itu tidak terpecah. Dia utuh dan bulat. Teguh dalam sasmita. Hei, bangun! Bangun! Ayo! Salam hormatku untuk Andika. Kenapa kau tidak tahan dengan ilmumu? Sehingga kau tidak jatuh? Hah? Ilmu apa, Andika? Aku tidak punya ilmu apa-apa. Hah? Pura-pura. Sekarang, tangkis pukulanku. Hah? Iya. Iya. Mati malampir. Mungkin. Aku kan sudah bilang, orang itu tidak punya kelebihan apa-apa. Aneh. Ibu bilang dia punya kelebihan. Sehingga aku disuruh menirunya. Kenapa tertawa? Aku tahu kenapa Ibu Andika mengatakan seperti itu. Apa sebabnya? Katakan dulu, kuda-kuda apa yang dipergunakan untuk mengeluarkan zat yang ada di dalam hati? Paku bumi. Apa yang pertama kali harus dikerahkan? Katakan dulu. Apa sebabnya ibuku mengatakan bahwa orang itu punya kelebihan? Masa? Pasti. Tidak mungkin. Ibuku orang baik-baik. Aku tahu. Ibumu baiknya bukan main. Tapi ingat, jika seorang perempuan sedang jatuh cinta pada seorang laki-laki, semua apa yang dimiliki oleh laki-laki itu akan disanjungnya dan dipujanya. Apa? Ibuku mencintai pemuda itu? Pasti. Dia sudah tidak mempunyai harapan lagi terhadap Raden Samba yang sudah menjadi ular. Nah, karena itulah, ketika dia bertemu dengan anak muda ini... Dia hanya seorang pencari rumput. Pekatik Tumenggung Martoloyo. Tapi dia itu tampan dan kuat. Laki-laki seperti itulah yang dicari oleh wanita pada saat dia kehausan. Mengajar! Akan aku bunuh saja pemuda ini. Jangan. Lepaskan. Akan aku lenyapkan pemuda ini. Supaya ibuku tidak tergila-gila kepadanya. Jangan. Percayalah padaku. Jangan. Kenapa? Ibumu pasti marah. Begitu pula Tumenggung Martoloyo. Jika ibumu dan Tumenggung Martoloyo bersatu menghadapi kamu, apa kamu sanggup melawannya? Arya Soma sudah berada di dalam genggaman kita, Garandong. Aku pasti bisa menguasai kitab Somala tanpa harus membacanya. Kemana Kakang Santalima? Kenapa tidak muncul-muncul? Jangan-jangan tertangkap, Bi. Tidak mungkin. Kakang Santalima tidak akan kalah kalau hanya melawan Mak Lampir dan si Grandong. Nyai, cepatlah obati aku, Nyai. Menunggu apa lagi? Kakang, sekarang katakan terus terang. Seandainya ada dua orang gadis di depan Kakang, aku dan Wulandari, mana yang akan Kakang pilih? Untuk apa Nyai bertanya begitu? Jawab saja, aku atau Wulandari? Iya, tentu saja aku memilih Nyai, karena Nyai sudah jelas bisa mengobati aku untuk menjadi manusia sempurna. Setelah sembuh nanti, Kakang akan selalu berada di dekatku. Jangan hanya mengangguk. Aku perlu ketegasan dari Kakang. Jawab ya atau tidak. Iya, Nyai. Ayo buka mulut Kakang. Apa ini? Obat. Ayo buka. Obat apa? Ayo buka. Ayo telan.
Kenapa aku ini? Nyai juga... Iya, Kakang. Kita sebangsa. Karena itu Kakang tidak usah takut. Kita akan selalu bersama-sama. Kecantikan Nyai seperti bidadari. Aku lebih senang Kakang menjadi seperti ini. Kita akan selalu bersama-sama. Kita ketemu di sini. Nyai, pinjami aku mustika jamrut sawer kencana. Untuk apa? Raden Samba tidak mau Datuk obati lagi. Benarkah begitu, Raden? Benar, Datuk. Aku merasa senang begini. Dan aku akan mengikuti Roro Gandari ke istananya. Heh, kau apakan Raden Samba, Nyai? Tidak aku apa-apakan. Tanyakan saja pada Raden Samba. Raden pernah dikasih pil hitam. Tidak. Ah, sudah. Jangan memperpanjang masalah. Berikan mustika jamrut sawer kencana itu padaku. Cepat, Nyai. Jangan paksa aku, Datuk. Sopanlah terhadap kaum wanita. Diberikan dengan sukarela. Nanti akan aku kembalikan lagi. Atau aku rebut dengan paksa. Mustika itu akan menjadi milikku. Jawab, Nyai. Diberikan atau tidak? Tidak. Berarti aku harus merebut dengan paksa. Kalagunda, hati-hati. Beres, Datuk. Kalagundang, hati-hati. Mereka ingin membunuh kita. Benar, Datuk. Mau lari kemana, ular kadut? Raden, senang apa kamu di sini? Santa, senang sekali bertemu denganmu. Datuk Larang Tapa ingin mengincarku. Mengincar bagaimana? Dia ingin membawaku untuk diobati. Padahal aku ingin ikut Roro Gandari yang sudah jelas memiliki mustika jamrut sawer kencana. Raden percaya padaku kalau aku akan berbuat kebaikan kepada Raden. Iya, percaya. Aku percaya. Kalau begitu, masuklah Andika ke dalam cincin ini. Bagaimana caranya? Diamlah di situ dan jangan bergerak. Alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Santa Lima.
Jangan ikut campur. Ini urusanku dengan Roro Gandari. Roro Gandari masih sangat muda. Dia bukan lawan Datuk. Aku ingin batu mustika jamur cawer kencana. Aku akan merampasnya. Karena dipinjam secara baik, tidak diperbolehkan. Roro, berikan mustika itu padaku. Biar aku yang menyimpan. Tidak, Paman. Berikan, Roro. Kau tidak akan kuat melawan Datuk Larang Tapa. Berikan pada Kakang Santalima supaya aman. Kejar, Bi. Nyai, Roro, tunggu. Cepat, Paman. Ada apa? Betul, katakan Kakang, nanti keburu Datuk Larang Tapa jauh. Urusan mustika menjadi tanggunganku. Aku akan memintanya pada Datuk Larang Tapa, ya. Bisa cepat. Aku minta 3 hari untuk mengembalikan mustika itu. Apa bisa lebih cepat lagi, Paman? Saya tidak bisa memastikannya. Tapi kalau nanti sore dapat, aku langsung memberikannya kepada Nyai. Bagaimana, Bibi? Tidak apa-apa, Kakang Santalima tidak akan memungkiri janjinya. Mana Raden Samba? Selama di sini aku tidak melihatnya. Tertinggal di sana, Paman. Coba cari. Kalau dia ketemu Mak Lampir, kita bisa kacau. Ayo, Bi. Hati-hati Kakang, semoga Kakang berhasil. Semuanya memang mesti akal juga yang harus jalan. Bagaimana Raden Samba? Beres? Beres, Ki. Ayo. Santa 6. Tugas Kakang sudah selesai. Guru menugaskan saya menggantikan Kakang. Ya, syukurlah. Di Kodang. Kenalkan, adik seperguruan saya, Santa 6. Seperti pada Sirun. Hus, ngawur. Siapa pada Sirun? Tukang gali sumur yang membersihkan halaman di padepokan kami. Orang yang sama seperti Ki Kondang. Lucu dan kocak. Aku disamakan dengan tukang gali sumur dan tukang sapu. Aku biar jelek-jelek begini, jelek. Maksudku, aku biar jelek-jelek juga raja. Simpanlah ini. Hati-hati. Di dalam ada isinya. Hati-hati. Santa, ayo ikut aku. Enak tenan. Di sini Santa, di sana Santa. Walaupun ada 1000 Santa, aku tetap saja panggil Santa. Tidak repot. Ayo. Akhirnya aku berhasil juga. Memang hebat siasat Santalima. Siapa dia? Ini adik seperguruannya Santalima. Namanya Santa juga. Tapi ini Santa 6. Jadi Santa yang ke-6. Selamat berjumpa, Datu. Iya. Lalu Raden Samba bagaimana? Ini. Keluarkan. Di sini sajalah kita obati. Jaga sekitar tempat ini. Jangan sampai ada orang lihat. Lebih-lebih Mak Lampir, Roro Gandari, atau Sang Yang Kili. Iya. Ayo Santa.
Mana? Apa benar? Anak muda itu mau datang? Pasti. Anakku sekarang sedang menyusulnya. Bagaimana menurut pendapat Andika? Apa kira-kira anak muda itu mau membantu gerakan kita? Anak itu pasti akan selalu menuruti perintah kita. Kitalah nanti akan menjadikan dia ke depan sebagai ujung tombak untuk mengalahkan para adipati di pesisir utara. Dulu Andika gagal menggempur Mataram. Kali ini tidak. Dengan dibantu anak mantuku, seranganku kali ini pasti akan berhasil. Anak mantu? Apakah Arya Soma sudah pasti akan menikah dengan Dian Selasih? Iya. Hari ini juga akan kunyatakan dia sebagai suami istri. Selamat datang anakku. Ayo, silakan duduk. Hari ini sengaja aku kumpulkan orang-orangku. Karena aku mempunyai maksud besar. Maksud apa ya? Menikahkan kamu dengan Arya Soma. Oh, aku sangat berterima kasih sekali. Bagaimana dengan kamu, Kakang? Tapi, aku harus bicara dulu sama ibuku. Tidak perlu. Kau sudah cukup dewasa, Soma. Keputusan ada di tanganmu sendiri. Kau mau menikah dengan putriku atau tidak? Bagaimana? Jika bersedia, aku nikahkan sekarang. Tapi jika tidak, jangan temui putriku lagi. Aku tidak mau putriku dijadikan permainan. Bagaimana, Soma? Ayo jawab, Kakang. Kakang benar-benar mencintaiku, kan? Iya. Iya. Kalau iya, kenapa Kakang ragu? Nikahkan aku dengan Kakang Arya Soma, ya? Kamu bersedia aku nikahkan dengan putri tunggalku, Dian Selasih, Soma? Jika sudah menikah, maukah kau berjanji membantu usahaku demi kesejahteraan rakyat jelata? Aku puas. Apa mas kawin yang kau minta, Asir? Ilmu dari kitab Somala, ayah. Nimas, mintalah mas kawin yang lain. Mutiara, emas, semuanya akan aku usahakan, Nimas. Tidak, Kakang. Kalau ilmuku rendah, mana mungkin aku bisa membela Kakang. Mengertilah, Nimas. Sekarang ini Kakang belum diberi izin oleh ibu untuk mengajarkan ilmu kitab Somala kepada siapapun. Juga kepada saya, Kakang. Kepada istri Kakang sendiri nantinya. Lalu bagaimana saya bisa menjadi istri Kakang kalau mas kawin yang saya minta tidak bisa Kakang berikan? Nimas, tolonglah Nimas bisa mengerti posisi Kakang ini. Ibu melarang saya memberikan ilmu kitab Somala kepada siapapun. Karena ilmu itu sangat berbahaya dan sangat sulit sekali untuk diajarkan. Baik gerak jurusnya maupun laku batinnya. Dan juga ilmu itu masih menjadi rahasia karena banyak pendekar yang ingin memilikinya. Permintaan istrimu sangat wajar, Soma. Atau kamu keberatan mengajar istrimu menjadi seorang istri yang pandai? Kakang keberatan jika aku minta mas kawin diajari ilmu dari kitab Guru Somala.
Katakan terus terang jika Kakang keberatan. Kita saling berpisah untuk tidak bertemu lagi selamanya. Kakang keberatan? Aku merasa bangga mempunyai suami seperti Kakang. Besok akan kita adakan upacara pernikahan. Aku sendiri yang akan menikahkan kalian. Sebagai saksi, akan kuundang orang-orang kampung agar mereka ikut serta merestui kalian berdua. Jangan khawatir. Akan aku meriahkan pesta pernikahan Asi dan Arya Soma dengan pesta yang semeriah-meriahnya. Akan aku panggil murid-muridku meramaikan pesta pernikahanmu ini. Ada yang aku khawatirkan di antara para penonton ini, Grandong. Apa nih? Nyi Parwati. Jika dari sekian banyak orang itu ada Nyi Parwati, pasti akan terjadi keributan. Dan kita akan sulit mengendalikannya. Betul, Nek. Kalau begitu kita harus waspada. Jangan sampai wanita itu masuk ke wilayah ini. Mau kemana, Nyi? Kondangan? Tidak, sedang mencari anakku. Sudah 2 hari ini tidak pulang. Oh, saya kira mau kondangan. Saya jalan dulu ya. Iya. Tidak ada salahnya kalau aku ke sana. Barangkali anakku juga kondangan. Boleh saya bertanya, Mbak Yu? Boleh. Mantan siapa itu, Mbak? Saya saja baru datang. Nek. Celaka, Nek. Nyi Parwati datang. Wah, dia tidak boleh melihat perkawinan anaknya dengan dia Selasih. Ayo cegah Grandong, cepat, sebelum kita terlambat. Sama? Sama? Anakku tadi. Sudah tinggi juga ilmunya. Kisana, numpang tanya. Ah, Kamu? betul, Nyai. Apa yang bisa saya bantu, Nyai? Kamu melihat putraku lewat di sini tadi? Tidak, Nyai. Perasaan saya, sejak tadi saya tidak melihat orang yang lewat sini, Nyai. Ada. Anakku lewat ke sini tadi. Ah, Mungkin kamu sedang asik menyabit rumput, sehingga tidak tahu. seumpama saja saya bertemu dengan putra Nyai, apa yang harus saya sampaikan, Nyai? Disuruh cepat pulang. Ibunya menunggu di rumah. Begitu ya? Baik, Nyai. Baik. Insya Allah, nanti saya akan sampaikan kalau saya ketemu dia, Nyai. Mari. Iya. Terima kasih. Kanjeng. Siapa ya? Pusponegoro, tangan kanan Tumenggung Martoloyo. Celaka ya. Kenapa, Sob? Dia pasti akan menyebarkan berita tentang pernikahanku pada ibuku. Dia harus kita cari, Ayah. Dan kita bungkam mulutnya. Iya. Tenang saja, Soma. Tetaplah di sini, biar ayah yang mencari.
Jatuh malah diketawain. Ya apa sih? Bukankah pemuda itu yang dicari Nyai? Apakah Nyai tidak tahu bahwa putranya sedang melangsungkan pernikahan? Aku pernah berjanji pada Nyai bahwa aku akan menyampaikan pesannya agar ia cepat pulang. Ibunya sedang menunggu. Aku harus menyampaikannya. Janji harus ditepati. Ada orang gila kemari, Kakang. Dia bukan orang gila. Dia tukang rumputnya Tumenggung Martoloyo. Mau apa dia kemari? Cepat usir dia, Kakang. Ayo bangun. Ancang kamu. Hah? Ya! Mau apa kau kemari? Mau mencari keonaran? Atau kau mau cari makan? Hah? Tidak. Aku mendapatkan pesan dari Ibu Andika. Andika disuruh cepat pulang. Ibu Andika menunggu di rumah. Kurang ajar! Ibu siapa? Hah? Ibuku tidak tahu! Hah? Pesan sudah aku sampaikan. Andika, percaya atau tidak, terserah Andika sendiri. Pembohong! Pendusta besar! Kamu tidak pernah bertemu dengan ibuku. Kamu datang kemari hanya mencari makan. Dan hanya menjadi pengemis. Hah? Hai! Lawan aku! Ayo lawan aku! Ayo! Kakang sudah, Kakang. Dia bukan tandingan Kakang. Aji Basa Pamungkas. Kau belum melupakan aku, Pusponegoro? Minggir! Aku mau lewat. Tidak. Aku akan membungkam mulutmu untuk selamanya. Kurang ajar! Iya! Aduh, sakit sekali gerandong. Panas. Panas sekali. Ajian apa ini, Mak Lampir?
Daya bakar yang sangat menyakitkan. Panas sekali. Aku tidak tahu. Menantumu pasti mengerti. Tanyakan saja pada dia. Ayah! Ayah! Ayah dengar suaraku? Ayah di sini, Asih. Ayah butuh pertolonganmu. Suara ayah, Kakang. Ayah butuh pertolongan kita, katanya. Ada di mana, ayah? Kemarilah, nak. Asih, kau dengar suara ayah? Ya, ayah. Aku dengar suara ayah. Kami sekarang ke sana, ayah. Ayo kita kejar, Bi. Untuk apa? Aku kenal suara lelaki itu. Itu suara Aji Basah Pamungkas. Kenapa? Iya, orangnya sangat tampan sekali. Hus, ngaco. Jangan main api dengan dia. Bahaya. Ayo kita lihat, Bi. Jangan, Roro. Ayo, tidak apa-apa. Kenapa, ayah? Apa yang terjadi? Kami baru saja bertempur dengan seseorang. Entah siapa dia. Lelaki atau wanita? Wanita. Kenapa diperangi? Dia mau mengobrak-abrik perkawinanmu. Aku sudah menjelaskannya bahwa kamu mendapat istri orang baik-baik. Tapi dia tidak mau mengerti. Akhirnya mengamuk. Dan aku tidak bisa meredakan amarahnya. Akhirnya kami bertiga yang terkena ajiannya. Jangan-jangan yang kalian lawan itu adalah ibuku. Kalau aku tahu dia itu ibumu, tidak mungkin aku mau melawannya. Melawan ibumu berarti aku melawanmu. Dan itu tidak mungkin aku lakukan. Malampir betul-betul tidak kena. Ayah tahu siapa lawan ayah? Dalam suasana gelap, kami semua tidak mengenalnya. Tapi jika kau ingin tahu siapa dia, kau bisa melihat luka ayahmu yang diakibatkan oleh ajiannya. Benar. Cobalah periksa. Lihat lelaki itu. Dialah yang dipanggil Aji Basah Pamungkas. Kenapa? Tampan sekali. Hus, ngaut. Kau pantas menjadi anaknya. Iya, tapi aku sangat mengaguminya, Bi. Jangan nekat. Bilang dulu pada pamanmu. Paman? Paman yang mana? Paman Wangsa Kalah? Bukan. Pamanmu yang ada di sini, Kakang Santelima. Bagaimana pendapatnya? Apakah lawan ayah menyuruhkan Bayu Laksa ketika melepaskan ajiannya? Betul. Apa artinya itu? Lawan ayah adalah ibuku. Ibuku. Ayah sangat menyesal sekali. Telah memerangi besan sendiri. Aku juga. Kalau aku tahu sebelumnya yang aku perangi itu adalah ibumu, aku pasti sudah kabur duluan sebelum terjadi pertempuran. Apa kau bisa mengobati luka ayah ini? Bisa ya. Mari, kita harus cepat pulang. Jika terlambat, luka ayah akan membusuk dan tidak akan bisa diobati lagi. Ayo, ayah. Air hangatnya, Kanjeng. Sekalian bersihkan luka-luka Kanjengmu, Gendowo. Sendika, Kanjeng. Siapa yang melakukan ini? Si Grandong. Grandong? Bersihkan luka-lukanya, Gendowo. Iya, Kanjeng. Kenapa, Gendowo? Tidak apa-apa. Mungkin baru saya sakit. Napasmu sesak? Coba kemari. Ayo kemari. Buka bajumu. Buka, tunggu apa lagi? Sakit? Sakit seperti disengat lebah, Kanjeng. Kamu luka dalam, Gendowo. Bekas telapak tangan siapa ini? Kamu berkelahi? Ayo terus terang. Selama ini kau kuanggap sebagai abdi dalam yang jujur. Kamu berkelahi. Lalu bekas telapak tangan siapa ini? Siapa yang memukulmu? Seorang pengantin, Kanjeng. Tahu namanya? Tidak, Kanjeng. Pengantin di kampung apa?
Randu Alas? Injih Kanjeng. Aku tahu siapa pengantin itu. Arya Soma, bukan? Jaga. Besok sore kau tidak usah cari rumput. Siapkan kereta. Aku mau diajak kondangan ke rumah Demang Marta Singa di Selawi. Sendiko, Kanjeng. Ya. Kamu tidak ngarit? Tidak, Kang. Kanjeng menyuruhku istirahat. Enak bener. Aku ikut ya, Kang. Dulu kamu dipukuli orang, kamu diam saja. Kamu ini laki-laki, jangan seperti perempuan, ya kan? Kalau di Kadipaten Tegal ini orangnya seperti kamu semuanya, bakal repot. Tanah dan rumah diserobot orang, diam saja. Sebab kamu takut. Ya, ya. Kakak, aku tunggu sini, Kang. Tidak ikut ngarit? Tidak, aku ada urusan, Kang. Ya sudah. Hai, jangan lupa nanti malam. Aku ajari kau ilmu jempolan. Ya, insya Allah. Siapa kalian? Tandur wajah bersaudara. Untuk apa kalian mencegat perjalananku? Jawab pertanyaan kami. Jika musuh dalam cakra, kita dalam pancer tunggal dengan langkah 3. Bagaimana wacananya menurut kitab Sumala? Aku tidak akan memberikan sandi wacana kepada orang yang belum aku kenal. Cepat katakan. Sesudah itu kami biarkan melanjutkan perjalanan. Tidak. Aku tidak mau wacana mulia ini disalahgunakan untuk merusak. Minggir! Tunggu. Katakan, atau kami menggunakan kekerasan. Terserah. Kalian tahu, bukan aku yang mulai. Keras kepala. Mengagumkan. Baru kali ini aku melihat seorang wanita mampu melakukan sedahsyat itu.
Kademangan Dukuhwaru jatuh, dan pasukan pemberontak sedang bergerak ke sini. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Dimas Martoweyo? Gerombolan pemberontak itu dipimpin oleh seorang lelaki yang menggunakan topeng emas. Para pendukungnya adalah Mak Lampir, Si Gerandong, Aji Basa Pamungkas. Mungkin gadis itu Dian Selasih. Kalau begitu, lelaki yang bertopeng emas itu adalah Arya Soma. Sebab warta dari Dinda Pusponegoro, Dian Selasih telah melangsungkan pernikahan dengan Arya Soma. Betulkah Dimas Pusponegoro? Betul, Kanjeng Pangeran. Hamba berkesempatan menghadiri pernikahannya. Dimas Martopuro, apakah Dimas melihat seorang pendekar wanita di tengah para pemberontak itu, selain Dian Selasih dan Mak Lampir? Tidak, Kanjeng Pangeran. Sangat mengherankan. Kalau ada Arya Soma, biasanya ada ibunya, Nyi Parwati. Iya, hamba memperhatikan. Tapi tidak ada wanita yang pantas menjadi ibu Arya Soma selain Mak Lampir. Bagaimana menurut Romo? Bagaimana kalau Nyi Parwati kita tahan dan kita tanyakan segala kemungkinan keterlibatannya? Hati-hatilah di saat menyelidiki Arya Soma dan Nyi Parwati. Jangan sampai Nyi Parwati merasa dicurigai. Sebab jika dia tersinggung, Nanda Pangeran sendiri yang akan dibuat repot. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita langsung ke kebun. Iya. Bor, silakan duduk. Lihat saya. Jaka hebatnya. Waduh.
Bagus, bagus. Ternyata kau memiliki ilmu simpanan, Gendowo. Siapa yang mengajari ilmu silatmu tadi? Hamba, Kanjeng. Kanjeng. Betul kau belajar silat pada Jaka, Gendowo? Betul, Kanjeng. Hampir tiap malam hamba menimba ilmu pada Jaka, Kanjeng. Bagaimana menurut pendapat Kanjeng? Hebat. Dari mana kau dapatkan ilmu itu, Jaka? Dari peninggalan kakek, Ki Martasinga. Luar biasa kakekmu, memiliki ilmu yang langka. Bagaimana, Kiai? Tidak ada. Ini dusun Adiwema, kan? Iya, benar. Tadi wanita itu bilang, Nyi Parwati sedang ke dusun Adiwema, ke rumah Kinaya Timbul. Dia tidak kemari. Kalau tidak percaya, mari kita tanya Kinaya Timbul. Numpang tanya, No asli orang sini? Iya. No tahu rumah Kinai Timbul? Itu orangnya yang sedang bekerja. Terima kasih, No. Mari, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya Kisanak. Kami sedang mencari Nyi Parwati. Apa dia kemari? Tidak.
Sudah lama Nyai tidak pernah kemari. Oh. Kalau boleh saya tanya, Kisanak ini apa Nyi Parwati? Saya saudara misannya. Ah, kebetulan. Kalau nanti Kisanak ketemu dengan Nyi Parwati, tolong sampaikan, Kiai Ageng Jumantoro ingin ketemu. Penting sekali. Insya Allah, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh, dicari kemana-mana tidak ada. Kemana kira-kira Nyi Parwati, Kiai? Wallahu alam. Jangan-jangan benar kecurigaan Pangeran Purbaya bahwa Nyi Parwati bersekongkol dengan para pemberontak. Jangan berprasangka buruk, Kiai. Astaghfirullah. Mari. Mari. Dengarkan Gerandong. Suara musuh. Ayo, Allahumma salli alaihi. Kita kemana, Datuk? Terus saja. Siapa nih? Seperti Santalima. Aku tidak tahu. Yang jelas sekarang Raden Samba sudah kembali jadi manusia sempurna. Ini pasti perbuatan Datuk Larang Tapa. Dialah yang menyembuhkannya. Berarti Datuk Larang Tapa memiliki mustika jamrut sawer kencana, nih. Apa perlu kita rebut mustika itu, nih? Percuma. Buang-buang waktu saja. Tidak ada gunanya. Raden Samba berguna bagi kita pada saat dia diliputi kekuatan siluman. Sekarang kekuatan itu sudah hilang. Untuk apa barang yang sudah kosong? Lihat. Nah, ini lebih baik daripada Raden Samba. Untuk apa, nih? Kamu Gerandong. Kalau kita bisa menarik Sang Hyang Kili, Roro Gandari, dan ayahnya Sang Hyang Naga Percona ke pihak kita akan mendapat keuntungan yang sangat banyak. Dan aku akan cepat menjadi Ratu Mataram. Bagaimana bisa, nih? Bukannya Arya Soma yang akan menjadi raja. Arya Soma dan semua pengikutnya hanya menjadi alat kita untuk merebut tahta Mataram. Akulah nantinya yang akan menjadi raja di atas tanah Jawa Dipa ini. Mau apa kamu? Aku ingin berdamai dengan kalian. Tidak sudi. Pergi dari sini. Mengajak berdamai kan bagus. Kenapa ditolak? Tidak. Berdamai dengan musuh akan celaka di belakang hari. Apalagi berdamai dengan mak lampir yang jahat dan culas. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan memaksa anak manis. Yang penting kalian harus tahu bahwa aku punya maksud yang baik pada kalian. Ya, saya tahu. Pangeran. Katiwasan, Kanjeng. Silakan masuk. Ada apa, Punggawa? Katiwasan, Kanjeng. Kademangan Banjaran diserbu Laskar Topeng Emas. Mohon bantuannya, Kanjeng. Hubungi Jogoboyo dan perintahkan 2 pasukan kadipaten untuk ke Kademangan Banjaran. Perintahkan pula kademangan lain untuk mengirim bantuannya. Kami akan segera ke sana. Sendiko, Kanjeng. Kita hadapi bersama pendekar topeng emas itu. Kita hadapi dan kita hancurkan komplotannya. Benar. Sekaranglah kesempatannya. Mari. Serang!